Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pimpinan, penyertaan, serta perlindungan-Mu, sehingga kami boleh istirahat sepanjang malam dan kembali menghirup udara segar pagi ini. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan minggu ini berbicara tentang kasih itu murah hati. Dan pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Definisi murah hati adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan mengasihi, suka menolong, baik hati. Di dalam Galatia 6 ayat 22, buah roh salah satunya adalah kemurahan. Dan di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Setiap orang yang bertobat dan sudah dibaptis, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Jika kita sudah lahir baru, artinya sudah bertobat dan sudah dibaptis, dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan bekerja sama dengan kita, membangun di dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan ada perubahan. Sifat kita, karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan Kristus adalah pribadi yang memiliki kemurahan hati. Tapi kenapa ada orang yang sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah lahir baru, kenapa masih kikir? Ingat, Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Perubahan itu harus timbul dalam diri kita. Baru Roh Kudus bisa bekerja. Jika kita sendiri tidak mau berubah, maka Tuhan tidak akan memaksa. Tetapi ada resiko yang harus ditanggung. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, penipu, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita terus berusaha bertumbuh dan mengalami perubahan. Milikilah karakter Kristus, termasuk murah hati. Kita baca Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Arti dari ayat ini, yang pertama, jika kita memberi, nggak perlu orang lain tahu. Jangan kita memberi, kemudian pengen semua orang tahu bahwa kita memberi sumbangan yang besar, lalu supaya dikenal orang, orang yang murah hati, atau pengen mendapat pujian. Itu sia-sia karena kita sudah mendapat upahnya di dunia ini. Kita tidak akan mendapat pahala di surga.
Arti yang kedua adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Tindakan murah hati berarti rela memberi tanpa berpikir untuk dibalas. Keuntungan orang yang murah hati yang pertama adalah diberkati Tuhan. Kita baca Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Memberi kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu itu artinya tepat sasaran. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, Tuhan membalas kebaikan hati orang yang murah hati. Kita baca Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, diperhitungkan oleh Tuhan apa yang kita perbuat untuk orang yang lemah. Yang ketiga, kita baca Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang memperhatikan orang yang lemah, orang yang murah hati, itu ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, bahkan ada pemulihan dan kesembuhan di saat sakit. Berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan orang yang murah hati. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk menjadi orang yang murah hati, yang memberi namun tidak mengharapkan balasan. Mari Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, memampukan kami, menolong kami, untuk kami senantiasa menjadi orang yang murah hati, yang memperhatikan orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.